warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan memulai kembali taklim kita dalam rangka memperbaiki ibadah kita, memperbaiki keilmuan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Marilah kita sempurnakan zikir kita dengan membaca doa atau zikir li thubutil iman. Mudah-mudahan iman kita makin kokoh menempel dalam hati dan dada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah, al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan, kam laka alaina bil ihsan, ihsanukal qadim, ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghafar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita awali bahasan kita dengan tema tentang adab tilawatil Quran. Adab, etika, tata cara, akhlak bagaimana ketika membaca Al-Quran. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu. Kitab Adab Tilawatil Quran, saya bacakan takbirnya dulu. Qad imtanallahu ala ibadihi bi nabihil mursal wa kitabihil munazzal alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalqihi hatta ittas'a 'ala al-iftikar tariqal i'tibar bima fi min al-qisas al-akhbar wa tadhaha bihi sulukal manhajil qawim wa siratal mustaqim bima fassala fihi min al-ahkam. Kita tahu Allah telah menurunkan satu pedoman yang komprehensif, pedoman yang lengkap, yang menjelaskan segala hal dengan berbagai bentuknya. Ada kisah, ada hukum, ada berita, ada ketentuan-ketentuan yang kita boleh atau menjadikan ayat-ayat itu menjadi acuan hidup kita. Dan itu yang kemudian kita kenal dengan kitab suci Al-Quran atau dengan berbagai namanya. Ada namanya Hudan, Quran dengan namanya Asyifa karena dia bisa mengobati, karena bisa memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan satu nikmat dan karunia yang luar biasa yang harus kita syukuri.
Karena Quran menginformasikan, dianggap dipandang dan diyakini memberikan informasi yang tuntas terhadap segala sesuatu. Nah, maka Rasul ayat terakhir ketika turun kepada Rasulullah yang disampaikan pada haji wada itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, yaitu Al-Qur'an, wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum islam madina, dan juga menyempurnakan nikmatnya yang menjadikan Islam sebagai agama yang kita anut. Nah, penyampaian di haji wada itulah yang kemudian apa yang dimaksud dengan al-yauma akmaltu, aku sempurnakan, itu apa? Yang jelas para ulama menjelaskan ketika berbicara tentang firman Allah al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan, itu adalah hukum-hukum Allah sudah disempurnakan yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, bahkan dalam Al-Quran itu ketika itu para ahli, anggap ahli yang sekolah formal, menyatakan isi Al-Quran itu hanya sekitar 10% isinya hukum, ketentuan. Tapi ada yang menyampaikan bahwasanya itu adalah hitungan dengan kacamata kasar. Tapi kalau kita pahami lebih detail dan kita memahami Al-Quran secara komprehensif, pada hakikatnya kisah-kisah dalam Al-Quran itu pun bisa menginformasikan tentang hukum Allah. Jadi kita sering tidak mengira bahwasanya Al-Quran yang berisi kisah itu pada hakikatnya adalah berisi hukum Allah. Saya contohkan begini. Ini menjelaskan tentang isi secara garis besar Al-Quran. Saya contohkan ada tentang cerita Nabi Ayub ya. Nabi Ayub yang dikenal memiliki diuji oleh Allah dengan penyakit kulit. Ya, Nabi Ayub ya, yang sakit-sakitan Nabi Ayub ya. Istrinya itu solihah, istrinya itu solihah, tetap mendampingi Rasul Nabi Ayub walaupun beliau sudah jatuh miskin, lalu kemudian kondisi penyakitnya ya bau, dan pokoknya kalau untuk orang awam itu mesti minta cerai. Alhasil dalam kondisi yang sangat miskin saat itu ada kompetisi dari kerajaan Romawi, di mana putrinya itu mengalami kerontokan rambut yang kemudian menyampaikan barang siapa yang memiliki rambut panjang yang bisa diberikan ke putrinya itu, karena nanti disulam. Itu yang kemudian dikenal dengan nanti teknologi menyambung rambut pada zaman itu. Dan istri Nabi Ayub menjual rambutnya, salah satunya itu menjual rambutnya untuk biaya hidupnya. Ini kemudian diketahui oleh Rasulullah, yang pada akhirnya kemudian dia bernazar kira-kira gitu, saya akan mencambuk istrinya itu 100 kali karena melakukan satu perbuatan yang dianggap melawan perintah Allah, yaitu menjual rambut yang kemudian buat disulam untuk putri raja itu. Nah, alhasil itu kan kemudian itu sudah terjadi, dan janji Nabi Ayub itu harus dipenuhi, karena Rasul itu kan nggak boleh melayani janji, tidak boleh menyalahi janji.
yang kemudian pada satu ketika, karena ya kira-kira gini, Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Kesalihan istri Nabi Ayub itu kok kemudian akan dia niatnya baik, kemudian akan dicambuk oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Yang pada akhirnya keputusannya kemudian di Quran itu ada cerita. Akhirnya cambuk itu dalam bentuk ya kayak kita lidilah begitu ya. Tidak rela kalau itu dicambuk. Kira-kira Allah tidak rela, tidak ridho kesalihan itu. Dia harus menerima sanksi. Jadi saking Allah cintanya pada hamba-hamba yang solih dan solihah sampai tidak itu, lalu kemudian mengeluarkan, kira-kira kemudian ada cerita di situ, ada firman, maka kemudian Nabi Ayub akhirnya apa? Lidi yang 100 itu dikumpulkan, lalu itu dipakai untuk hanya memukul satu kali. Itu yang kemudian dalam cerita dikenal dengan hilatul hukmi. Dalam tradisi ilmu hukum disebut dengan hilatul hukmi. Luar biasa. Jadi di dalam Al-Quran itu ada satu kisah pada masa Nabi Ayub itu, yang tadi dia sudah bernazar ingin mencambuk 100 kali, tapi Allah sayang sama hamba-hambanya agar nazar itu tetap dilaksanakan dan tidak menyalahi ketentuan. Lalu kemudian cambuk itu lidi atau yang sejenis ini diikat jadi 100 biji itu, lalu kemudian dicambukkan sekali, sehingga tidak begitu tersiksa istri Nabi Ayub. Nah, itu yang bagaimana kisah dalam Al-Quran tentang kehidupan para nabi dan para kaum solih solihah pada masa sebelumnya ternyata bisa menjadi inspirasi istimbat hukum. Nah, itu yang kemudian saya sebut para analis hukum yang dia ngaji atau belajar dari sekolah formal tidak tuntas dalam menggali ketentuan di dalam Al-Quran, lalu kemudian menyatakan bahwasanya hukum Allah di dalam Al-Quran hanya sekitar 10%, yang hanya sekitar 500-an ayat. Itu kan sangat naif gitu. Seharusnya bahwasanya kisah Al-Quran kisah-kisah dalam Al-Quran itu pun sebenarnya adalah mengandung hukum. Maka ini pentingnya bagi kita semua memahami bagaimana pesan-pesan dalam Al-Quran itu bisa menginformasikan itu semua. Kita memahami pesannya dengan benar, maka kita akan mendapatkan pesan yang benar. Tapi kalau kita memahami dengan dasar pijakan pemahaman yang terbatas, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang salah dari kitab suci Al-Quran. Ayatnya sama, tapi bisa beda hasilnya. Saya contohkan misalkan yang kemarin di grup ada yang nge-share tentang potongan Al-Quran ya, yang tentang surah At-Taubah ayat 37, innaman nasi ya, tentang proses penundaan bulan haram itu ya karena basis kita ilmunya berbeda, memahami itu penundaan bulan Muharram yang kemudian dikaitkan dengan apa tadi yang kemarin tanggal satu libur tahun baru kan nggak ada kaitannya, tapi sama-sama ngambil dari Al-Quran. Tapi kalau pijakan keilmuannya tidak kuat, ya salah memahami. Kalau kita meyakini itu kok dianggap sesuai dengan apa tadi, pengunduran libur tahun baru, kan ayat Quran itu akan dijual kemana-mana, dianggap sebagai tafsir, kan gitu ya. Menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan yang sembarangan itu dosa. Maka hati-hati gitu. Menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman yang sembarangan itu dosa. Man fassara, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maq'adahu finnar, maka kemudian tempatnya itu di
neraka. Itu tuh ancaman Rasulullah agar kita hati-hati terhadap ketika menggunakan tahu ayat Al-Qur'an ya, lalu kita pakai kemana-mana. Itu makanya man fassara bi kulli famaq'adahu finnar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya tanpa panduan wahyu, maka tempatnya di neraka. Nah, ini kalau dianut kan membahayakan. Contoh lagi misalkan ada ayat yang ditafsirkan sembarangan. Apa yang surat Al-Baqarah tentang wala taqrabus syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati pohon ini maka kalian akan menjadi orang-orang zalim. Gitu. Ini ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah tentang buah huldi. Tapi orang gunakan ayat itu untuk kepentingan menyerang lawan, misalkan dalam politik dipakai ayat sebagai ayat politik. Partai politik yang pakai simbol pohon namanya apa? Golkar. Lalu ada ayat wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati pohon ini maka kalian termasuk orang yang zalim. Itu kan sama dengan itu, menggunakan ayat Al-Qur'an dengan tafsir semaunya. Nah, itu bahaya. Maka diancam oleh Rasul dengan tadi famaq'adahu finnar. Tempatnya itu di neraka. Ini luar biasa. Maka kita harus hati-hati. Maka Al-Qur'an wa farraqa bainal halal haram. Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana antara halal dan haram. Saya ceritakan nih. Orang misalkan ketika berbicara tentang riba itu, bunga itu riba atau bukan? Nah, itu kan pertanyaan. Orang mengatakan bunga riba. Kalau ada kasus begini, misalkan riba itu kelebihan atau apa? Kan selama ini kita pahami namanya bunga ya kelebihan. Kalau saya tanya begini, dulu ketika misalkan Pak Haji hidup, Pak Haji lahir tahun berapa Pak Haji? 50-an Pak Haji ya? Misalnya Pak Haji itu lahir tahun 50-an, dengan Pak Kemis juga kira-kira setara. Tahun 70-an mungkin suatu saat Pak Kemis pinjem uang, tapi hitungannya pinjem anak sapi misalkan. Mungkin karena Pak Haji punya anak sapi, dipinjemin anak sapi, pedet. Saat itu anak sapi ketika dijual harganya mungkin ya 10.000 atau 30.000, mungkin ya 10.000 lah misalnya begitu. Nah sekarang baru ingat, sekarang tuh baru ingat. Kalau Pak Kemis utang sama Pak Haji berupa anak sapi, saat itu harganya 3.000, baru ingat lalu ditagih. Pak Kemis, kamu kan dulu utang sapi, anak sapi, kamu belum mengembalikan. Lalu misalnya Pak Kemis membayar, dulu kan karena sapinya harganya 10.000, ini saya kasih 10.000, dibayarkan sekarang. Kira-kira yang ngutangin mau nggak? Kalau kemudian kita minta, dulu kan harga sapi bukannya, dulu kan anak sapi, kenapa 10.000? Kalau sekarang dijual anak sapi berapa? Anggap misalkan 5 juta. Tapi pinginnya kan, wah kalau saya bayar 5 juta riba itu. Karena dulu anak sapi harganya cuma 10.000, sekarang mau 5 juta. Wah, kira-kira kalau misalkan Pak Haji minta ke Pak Kemis, minta 10 juta, 10 juta misalkan. Padahal dulu ketika minjem harganya, karena dia butuh uang, sapi itu dijual dapat harga 30.000, cuma 30.000. Kira-kira ketika minta sekarang 10 juta itu jadi riba atau bukan? Kan gitu. Itu ternyata untuk memutuskan itu sebagai sebuah riba atau bukan, itu luar biasa. Butuh ilmu yang dalam. Kalau orang yang hanya memahami makna wa ahallallahul bai'a wa harrama riba itu sebagai kelebihan, itu riba. Selisihnya berapa? Kalau 10 juta selisihnya dari 3.000, 9 juta sekian itu menjadi riba. Kalau kita memahami secara
letterlek makna riba itu sebagai kelebihan. Wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba. Ini jelas di Quran, tapi kalau kita nggak punya ilmu akan menafsirkan ayat Al-Quran itu semaunya sendiri. Coba kalau pakai ayat itu semua perilaku kita itu udah hitungannya riba semua. Karena semua kita punya rekening bank misalkan rekening bank di bank konvensional, wah itu riba semua. Dan seterusnya. Nah ini pentingnya memahami Al-Quran sebagai sumber perilaku kita, sebagai sumber hukum yang kemudian dia bisa membedakan, jadi rujukan bagaimana membedakan antara halal dan haram. Fahuwa dhiya wan nur, Al-Quran itu juga sebagai cahaya. Wa bihin najah minal ghurur, dan juga dengan Al-Quran dia selamat dari tipuan. Wa fihi sifaun lima fis sudur, dan dengan Al-Quran bisa mengobati penyakit di dada. Wa man tamassaka bihi faqad hada, orang yang berpegang teguh dengannya maka dia akan mendapatkan petunjuknya. Wa man amila bihi faqad faza, orang yang berpegang teguh dalam berbuat maka faqad faza, dia telah menang, mendapatkan kemenangan. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu laha hafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan zikir, kitab Al-Quran. Al-Quran itu namanya dalam Al-Quran ada namanya az-zikr. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami yang menjaganya. Sehingga Al-Quran sulit dipalsukan. Karena apa? Karena memang dijaga oleh Allah. Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Orang mau membolak-balikkan, mengganti harokatnya dari A menjadi I, itu mesti diketahui. Karena Allah memang menjaga Al-Quran itu. Nah, begitu luar biasanya kitab suci yang kita miliki itu, kita acu itu, maka kemudian banyak sekali hadis-hadis yang menginformasikan agar kita tidak hanya membacanya tapi juga mengamalkan isinya jika memahaminya. Bahkan orang yang hanya mendengarkan atau membacanya yang kita tidak tahu maknanya saja, dipastikan Allah akan berikan balasan pahala yang luar biasa banyak. Kita ingat dalam sebuah hadis tentang fadilah membaca Al-Quran, kan ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang baca Quran walaupun satu huruf, ya, atau barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan satu hasanah, satu kebaikan. Wala aqulu alif lam harfan, aku tidak hitung alif lam mim satu ayat itu sebagai satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi aku hitung apa tadi? Alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, mim sebagai satu huruf. Maka luar biasa orang yang bisa membaca Al-Quran, ya, walaupun tidak tahu artinya, tapi setiap huruf itu akan dicatat oleh Allah sebagai satu hasanah. Nah, satu hasanah itu hanya Allah yang tahu ukurannya. Itu adalah satu ungkapan bagaimana kita tidak bisa menghitung, mengukur pahalanya, besarnya pahala itu seperti apa. Karena redaksi yang Allah gunakan adalah hasanatun, kebaikan. Allah tidak menggunakan, atau Rasul tidak menggunakan redaksi misalkan barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran maka baginya akan diberikan satu rumah di surga. Enggak, tidak begitu. Atau satu rumah, satu mobil nanti di surga. Enggak. Tapi dengan redaksi hasanatun. Dan satu hasanah itu yang disebut hasanah itu adalah asratu amthaliha, setara dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat apa? Itu juga tidak dijelaskan. Itu menunjukkan karena apa? Bahwasanya pahala yang diberikan Allah, yang disediakan oleh Allah terhadap para pembaca Al-Quran itu adalah
tidak terhitung besarnya. Kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa menghitung dengan ukuran dunia. Nah, yang menariknya tadi, hitungannya per huruf, bukan per ayat. Bismillah saja jumlahnya 19 ayat, ya, 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya punya kemampuan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 19 huruf. Itu kita diberikan pahala. Berarti kira-kira 10 kali lipat. Satu hasanah berarti kali 19 kali 10 berarti 190 nilainya. Dan seperti apa bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Bayangkan kita tiap hari membaca Fatihah dalam sholat, ya, membaca surat-surat panjang dalam sholat, belum membaca di luar, belum membaca di luar sholat. Kalau pada saat Ramadan kita rajin membaca itu, saya nggak tahu sekarang kalau nggak Ramadan sering baca nggak? Alhamdulillah. Kalau masih sering baca, alhamdulillah. Kan biasanya kita hanya sering baca di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita masih sering baca, alhamdulillah. Minimal kalau kita punya hafalan, kita punya kita bisa bertadarus secara hafalan. Itu sudah insya Allah sama pahalanya. Tapi memang pahala terbesar itu ya ketika kita membaca di dalam sholat. Membaca Al-Quran pahala terbesar ketika berada dalam sholat. Ketika berdiri itu baca Al-Quran nilainya 100%. Membaca Al-Quran ketika berdiri itu nilainya 100% dalam sholat. Makanya disunatkan, sangat dianjurkan bagi kita semua kalau sholat membaca ayat yang panjang. Kalau sholat sendirian membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang. Kalau kita hafal juz amma, ya, ketika sholat sunat, sholat sendirian, bacalah semua ayat yang kita hafal. Itu lebih afdol daripada membaca ketika duduk misalkan. Dan itu terbesar. Makanya kalau dalam hadis itu disebutkan diutamakan untuk memperlama-lama berdiri daripada memperlama di sujudnya. Nah, jemaah sekalian, wa min asbabi hifdhihi fil qulub wal masahif istidamatun tilawatihi wal muwadzabati ala dirasatihi ma'al qiyam bi adabihi wa surutihi. Dan kita dianjurkan untuk melanggengkan, membiasakan membaca Al-Quran, ya. Tapi jangan lupa perhatikan adab dan syaratnya. Wal muhafadzatu ala ma amara bihi min a'mal batinah wal adab zahirah wa dzalika ma la budda min bayin wa tafsir. Inilah yang nanti akan diceritakan. Nah, saya akan sampaikan satu hadis yang itu bisa menjadi satu motivasi dalam ibadah kita tentang baca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang utama, yang paling utama dari umatku itu adalah membaca Al-Quran. Ini satu statement yang disampaikan oleh Rasulullah. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang afdal dari umatku adalah membaca Al-Quran. Ini seolah-olah kan kemudian kalau ada yang bertanya, loh bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan sholat? Kok ini Rasul mengatakan afdal ibadati min ummati? Apakah Quran lebih afdal daripada sholat? Di sini kemudian dijelaskan berarti afdal ibadati ummati tilawatul Quran berarti min amali sunnah. Min amali sunan, dari perbuatan-perbuatan atau amaliyah yang sunnah, tidak yang wajib. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi membaca Al-Quran itu dinilai sebagai afdhalu ibadah. Nah, bahkan
membaca Al-Quran itu bisa menjadi satu tanda di dalam rumah seorang muslim yang membaca Al-Quran di rumahnya. Maka rumah yang di dalamnya ada suara Al-Quran, maka rumah itu akan bersinar. Maka ada yang mengatakan rumah yang sama sekali tidak ada suara baca Al-Quran itu tidak jauh beda dengan kuburan, kan gitu ya. Ada satu hadis juga yang lain, rumah yang di dalamnya tidak pernah ada suara baca Al-Quran maka sama saja dengan kuburan. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa bitilawatil Quran. Berilah cahaya rumah-rumah kalian dengan salat, wa bitilawatil Quran, dan juga dengan bacaan Al-Quran. Jadi kira-kira kalau kita konkretkan, Allah itu memonitor rumah-rumah yang ada di bumi, di dunia ini. Lalu rumah itu dilihat dari atas, dari langit, itu ada yang bersinar, ada sinarnya terang, ada sinarnya redup, ada yang kelap-kelip, ada yang gelap gulita, yang tidak terdeteksi dalam radar langit, kira-kira begitu ya. Nah, yang paling terang, paling kuat sinyalnya adalah ketika di dalam rumah itu ada suara atau sering dibaca di dalamnya Al-Quran. Nah, yang gelap, yang tidak terdeteksi oleh radar langit itu ya rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran. Kalau yang kelap-kelip itu berarti yang seingatnya saja untuk baca Al-Quran. Kan gitu ya. Kalau yang agak terang tapi redup, itu berarti membaca Al-Quran tapi tidak banyak, misalnya gitu. Jadi radar langit itu nanti memonitor keberadaan rumah-rumah seorang hamba-hamba Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini berlaku untuk siapapun. Ini penting, apalagi kita sebagai orang tua. Mungkin kalau kita mengajar orang lain tidak pede, tidak yakin. Tapi kita punya anak, kita punya istri, kita punya cucu. Kita kalau bisa baca Al-Quran seayat, 2 ayat atau 1 surat, kalau bisa kita lakukan. Misalkan ini kita punya anak kecil, punya bayi, punya cucu, ya ajari dia membaca Bismillah, ajari dia membaca suratul Fatihah. Bayangkan kalau kita sebagai orang tua ya sukses mengajarkan surah Fatihah kepada anak kita, pada cucu kita, surat Fatihah itu akan dipakai terus sepanjang hayatnya untuk ketika dia melakukan sholat. Kan gitu ya? Berapa kali dibaca? Dalam sehari? Semalam? 17. Itu kalau sholat wajib. Belum kalau ketika ikut tahlilan berkali-kali Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Berapa kali kan? Belum lagi kalau setiap kali mau kerja sebelum memegang sesuatu baca Fatihah. Oh, luar biasa. Itu akan menjadi amal jariah kita sebagai orang tua. Jangan diserahkan orang lain. Kalau diserahkan ke guru baca Fatihah, nanti yang dapat jariah Fatihah itu gurunya. Mending kita lah. Kita sebagai orang tua ajarkan walaupun bismillah ataupun surah Al-Fatihah, karena itu akan dibaca, dipergunakan sepanjang hayat. Makanya dalam Quran kan, dalam hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang tahu ilmu baca Al-Quran lalu kamu ajarkan kepada siapapun, terutama di keluarga kita. Nah, kita bisa amalkan, ajarkan itu. Insya Allah kita akan mendapatkan jariah sepanjang hayat. Wa qala Ibnu Mas'ud, "Idza aradtumul ilma fanzurul Qur'an fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin." Jika kamu ingin tahu, Ibnu Mas'ud, ilmu pengetahuan, maka telitilah Al-Qur'an, karena di dalamnya itu ada ilmu generasi awal dan juga ilmu generasi terakhir.
Wa qala Amr bin As, man qara'al Qur'an faqad atrajatin nubuwah baina jambaihi illa annahu la yuha ilaihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia telah mendapatkan derajat kenabian di antara kedua sisinya, meskipun wahyu itu tidak turun padanya. Itu padahal baru, tapi menariknya itu di sini pakai redaksi qara'a, membaca. Kalau membaca itu tidak hanya membaca ya, tapi ada menelaah kan gitu ya, mengkaji. Tapi kita sebagai orang awam mungkin qara'a dulu aja. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an maka dia bisa mendapatkan derajat kenabian pada dirinya, meskipun apa? Wahyu tidak sampai kepada dirinya. Luar biasa. Kecintaan kita pada Al-Qur'an mampu mendapatkan apa namanya? Tadi derajat kenabian itu sampai pada kita semua. Nah, jamaah sekalian, sekali lagi ini dorongan-dorongan yang agar kita memiliki semangat yang tidak luntur, tidak padam ketika bersentuhan dan Al-Qur'an. Belajarlah tetap ya. Meskipun ya takak itu tergagap-gagap ketika membaca Al-Qur'an, tapi malaikat Jibril mendampinginya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa yatakak, tapi dia terbata-bata, belum benar, maka Jibril mendampingi di sisinya. Nah, kalau sudah sempurna, itu akan tentunya bukan Jibril lagi yang mendampingi, kan begitu logikanya kan gitu ya. Sudah sempurna maka perbaiki terus, yang masih gerudal-geradul sempurnakan sehingga itu bisa menjadi syafaat bagi kita di yaumil kiamah terutama. Tapi sebenarnya di kubur sendiri sudah juga memberikan syafaat di alam kubur. Ingatkan ceritanya? Ini saya ceritakan, ada cerita di dalam hadis, bukan cerita, hadis ya. Orang yang hafal surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barang siapa yang mampu menghafal surah Al-Mulk ya, maka dia akan menjadi pembela di alam kuburnya nanti. Ada cerita di dalam hadis itu, narasinya suatu ketika malaikat azab datang ke alam kubur untuk menyiksa jasad dan ruh seorang muslim yang dianggap fasik, melakukan banyak dosa. Ketika sudah mulai mau buat dendeng, kira-kira digebukin, buat dendeng jasad dan ruh di dalam alam kubur itu, lalu ruh itu keluar, ada sesuatu yang keluar dari badannya. Dia protes kepada malaikat yang mau menyiksa itu. Malaikat azab. Kalau yang malaikat tukang azab itu dalam kubur namanya malaikat azab. Jadi ketika yang menanyakan namanya Mungkar Nakir, ketika sudah selesai dinilai, Mungkar Nakir pergi, yang datang dan menemani itu namanya malaikat azab. Kalau akhlaknya buruk, kalau baik namanya malaikat rahmat. Nah, ketika buruk, nilai kita jelek, itu malaikat azab yang datang. Nah, siap menemani kita dan menyiksa sepanjang di alam kubur. Nah, ketika kita hafal Al-Qur'an, kalau dalam hadis itu surah Al-Mulk, maka dia akan keluar lalu melakukan pembelaan. Malaikat, kamu tahu siapa saya? Dia akan berkata, kamu tahu siapa saya? Nah, malaikat akan mengatakan, kamu adalah kalamullah. Lah, kamu tahu aku adalah kalamullah. Saya ada di dalam hatinya si jasad ini. Kalau kamu membuat dendeng, memukuli ini jasad ini, berarti kamu saja memukuli saya, memukuli kalamullah. Kamu tahu kalamullah siapa? Kalamullah ini, aku adalah bosmu. Kamu berani memukulin saya, kira gitu ya. Jadi akan ada argumen di situ yang kemudian malaikat nanti lapor kepada Allah, ya Allah, ini jasad Fulan bin Fulan ini di dalamnya ada kalammu. Lalu aku harus gimana? Padahal dia termasuk
fasik. Fasik itu berarti banyak berbuat maksiat, padahal dia fasik. Aku mau nyiksa dia kok dia kalam engkau itu membelanya. Gimana ya Allah? Ya udah. Jangan siksa. Begitu ya. Udah. Jangan kamu lanjutkan rencana untuk menyiksa orang itu. Nah, akhirnya gitu. Jadi bagi orang yang, maka kadang orang tua kita itu dari sekian banyak Al-Quran yang hafal itu biasanya kalau nggak Yasin surah Al-Mulk. Kenapa? Karena mengikuti ajaran guru-guru yang dulu bahwasanya orang yang bisa hafal surah Al-Mulk itu dia akan membela kita nanti, menjaga kita nanti ketika di alam barzah. Cuman sekarang anak cucunya pada nggak hafal, pada nggak hafal, malas. Nah, ini kalau punya kesempatan baca, terutama Al-Mulk karena itu hadisnya sahih. Di barang siapa yang membaca surah Al-Mulk itu dia akan menjadi pembela nanti, penjaga nanti di alam barzah, dan insya Allah tidak akan disiksa walaupun fasik. Kita banyak dosa. Kita kan sebagai hamba makhluk biasa kan banyak dosanya kita, ya kan? So makhluk biasa itu banyak dosanya, cuman kadang nggak sadar saja. Maka kalau kita cinta dengan Al-Quran, bahkan hafal surah Al-Mulk tadi, insya Allah akan menjadi syafaat atau pembela di alam barzah nanti. Mudah-mudahan kita bisa menghafal ini. Saya itu juga sempat hafal, tapi karena jarang dipergunakan, ya harus dianu lagi gitu. Hafal, kalau bisa sebelum tidur dibaca, kan gitu ya, dibaca satu kali sebelum tidur, maka itu akan menjadi pembela nanti di alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, pemahaman tentang bagaimana memperlakukan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa. Jadi kalau cuma 10 ayat doang ya, ini menarik ini. Kalau hafal 10 ayat itu gimana? Nah, memang begini. Di dalam hadis-hadis itu kan banyak riwayat. Tapi yang paling kuat itu adalah menghafal. Tapi ada juga yang di dalam kalau misalkan nanti sesekali punya tafsir bahasa Indonesia, buka tafsir surah Al-Mulk. Tapi ada yang meriwayatkan bahkan membaca saja itu bisa menjadi penyelamat. Membaca saja. Ada yang paling rendah itu 1 ayat pun. Tapi ini semua adalah qaul para ulama dalam memahami hadis terkait dengan pahala dari menghafal surah Al-Mulk. Jadi level yang tertinggi adalah hafal. Level yang tertinggi, yang itu di banyak mayoritas. Tapi ada juga ulama menjelaskan ini tidak sekedar menghafal, membaca pun. Nah, rutin membaca pun itu akan bisa menjadi penyelamat. Apalagi tadi cuman 10 ayat, itu lebih tinggi daripada membaca. Nah, kan gitu. Tapi kita ikuti yang paling tinggi. Upayakan kita maksimalkan yang paling tinggi, yaitu hafal. Nah, kita bayangin menghafal surah Al-Mulk aja seperti itu, apalagi menghafal seluruhnya, atau kita sering bertadarus dari awal sampai akhir. Insya Allah wujud kecintaan itu bisa melindungi kita semua di dalam alam kubur. Ya, walaupun cuman membaca. Ya, kita semua husnudzon terhadap rahmat Allah yang begitu murah. Ya, kalau kita sering membaca Al-Quran sebagai wujud cintanya kepada Allah, maka insya Allah akan menjadi rahmat. Sebenarnya rahmat Allah saja. Jadi kita husnudzon, rahmat Allah itu akan ada karena kita membaca Al-Quran. Husnudzon saja di situ. Nah, mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi syafaat bagi kita semua, baik di alam barzah maupun di alam akhirat. Demikian. Ada lagi?
Gimana? Sholawatan. Ya. Sholawat itu juga ada hadisnya. Bahwasanya barang siapa, ya nanti ini saling mendukung ya. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kan itu, maka baginya adalah syafaat Rasulullah. Atau yang dalam hadis yang paling sederhana, man shalla alayya falahu asratun. Barang siapa yang bersolawat kepadaku maka baginya 10 kebaikan. Nah, maka memperbanyak solawat itu bisa menjadi wasilah syafaat. Sama juga syafaatnya berbeda. Jadi begini, kalau di dalam alam barzah Quran itu akan keluar membela kita. Kalau solawat itu akan membela nanti kita di alam mahsyar. Pada mahsyar itu kan seluruh hamba Allah akan merespon kondisi mahsyar itu dengan cara-cara yang berbeda. Nah, termasuk yang orang yang banyak bersolawat itu akan mendapatkan prioritas. Rasul itu nanti akan disuruh milih siapa dari umatmu yang akan kamu ambil. Nah, itu yang disebut dengan syafaat karena solawat. Di akhirat Rasul akan melihat mana yang sering solawat kepadaku, itu akan dipanggil untuk masuk surga lebih dulu. Kira-kira kan gitu. Nah, bedanya kan di situ treatmentnya. Kalau di Quran tadi mulai dari alam kubur, alam barzah sudah langsung menjaga langsung mengamankan dari siksa malaikat. Ya. Kalau sholawat nanti di akhirat ketika ada proses pengadilan, hisab itu kan berat. Tapi karena sering baca sholawat, udah. Nah, kira-kira gitu. Udah itu kamu dapat syafaat dari Rasulullah. Dipercepat hisabnya. Kira-kira begitu. Jadi implementasinya, aksinya, syafaatnya itu pada saat di yaumil mahsyar, di persidangan akhirat nanti. Gitu ya. Nah, tapi kalau Quran itu bahkan mulai sekarang, mulai kita sering membaca Al-Quran itu sudah dapat syafaat. Minimal misalkan orang yang suka membaca Al-Quran karena Quran adalah syifaa'un fis sudur wa hudal linnas, maka minimal itu bisa mengobati penyakit stres kita. Kita punya stres, banyak utang, banyak tagihan, baca Quran itu bisa syifaa'un, bisa mengobati. Kira-kira gitu. Stres punya penyakit. Karena penyakit itu 70% adalah psikologi, takut sama corona. Takut, baca Quran itu bisa meningkatkan imun, kan itu ya. Kira-kira karena Quran adalah syifaun linnas, dia bisa menjadi obat bagi manusia. Jadi di situ bukan mengobati secara langsung, bukan. Yang memaknai secara salah Quran ditulis lalu kemudian dicelupin, nah itu memaknai secara salah Quran sebagai obat. Meskipun juga ada yang begitu, ada juga sembuh, tapi sebenarnya di situ adalah orang yang membaca Al-Quran lalu kemudian meningkatkan emosi positif, lalu meningkatkan imun. Nah, di situ obatnya. Karena Quran syifaun linnas. Gitu ya. Cukup lah. Mudah-mudahan bahwa berkah bagi kita semua. Marilah kita akhiri pengajian kita. Lagi-lagi ini bagian dari media bagi kita semua untuk memperkuat keilmuan kita sehingga kita beramal dan beribadah dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu baraka ta'ala wa sadatina sabi Rasulillah isma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma
Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana imanan bika tasdiqan bi kitabika fan bi hati ban bi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna